突撃！肝心！前進。Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah sequel dari film Kingdom 1 dan 2 yang sebelumnya telah saya upload. Masih mengisahkan tentang perjalanan Shin untuk menjadi seorang jenderal langit terkenal di daratan Tiongkok. Film besutan dari sutradara kawakan bernama Shinsuke Sato. Kali ini menceritakan tentang sebuah aksi balas dendam yang dilakukan negara Zhou kepada kerajaan Qin saat terjadinya Battle of Chohe yang terjadi 16 tahun sebelumnya. Pada saat itu, salah satu dari 6 jenderal agung kerajaan Qin bernama Hakuki melakukan tindakan yang sangat kejam saat membantai seluruh pasukan Zhou dengan memakan korban jiwa kurang lebih 400.000 orang. Tindakan tersebut membuat negara Zhou menuntut balas. Akibatnya mereka mengerahkan sekitar 100.000 personil militer dalam menuntaskan misi balas dendamnya kepada kerajaan Qin. Mampukah Shin kembali dapat meredam musuh-musuhnya seperti yang terjadi sebelumnya? Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film Kingdom 3 Flame of Destiny. Di akhir tahun, pasca terjadinya Battle of Dakan antara negara Qin dan negara Wei, kala itu Shin tengah menimba ilmu militernya dengan belajar kepada seorang jenderal langit terkenal bernama Jenderal Wang Qi atau Aoki. Selama kurang lebih 6 bulan belajar di sana, Jenderal Wang Qi kemudian memberikan sebuah ujian kepada Shin, yaitu memulihkan kondisi di beberapa desa yang selama ini terus mengalami konflik tiada akhir. Berkat ilmu yang dimilikinya, singkat cerita ujian tersebut akhirnya mampu dia lakukan, sehingga Shin sekarang menjadi anak kepercayaan dari Jenderal Wang Qi. Dan saat memasuki tahun 244 sebelum Masehi, negara Qin kembali terlibat pada sebuah permasalahan besar, yang mana negara Zhou melakukan aksi kampanye militernya di kawasan negara Qin dengan menguasai kota Kansui sebagai kota perbatasan. Bahkan tak hanya itu, pihak militer Zhou juga melakukan tindakan brutal dengan membantai seluruh warga di sana. Aksi tersebut dikecam oleh beberapa pihak kerajaan Qin, termasuk orang nomor 1 yaitu Raja Yingzheng. Beliau memperkirakan bahwa tindakan orang-orang Zhou di kota Kansui merupakan aksi balas dendam mereka atas peristiwa insiden pembantaian di Chohe. Maka wajar apabila sekarang orang-orang Zhou melakukan hal tersebut kepada warga kerajaan Qin. Raja Yingzheng memerintahkan kepada para penasihatnya untuk mengumpulkan setiap jenderal-jenderalnya agar bisa menghadang kekuatan pasukan militer kerajaan Zhou. Namun sayang, seperti yang dikatakan oleh penasihatnya bahwa jenderal-jenderal Qin saat ini sedang pergi berekspedisi ke wilayah kerajaan Han, hingga secara otomatis saat itu kerajaan Qin tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, dengan terpaksa Raja Yingzheng harus memanggil Komandan Soheikun yang memiliki sejumlah pasukan besar. Tapi salah satu penasihat kerajaan merasa keberatan bahwasanya Soheikun memiliki ikatan hubungan dengan Menteri Liao Fui yang sejatinya beliau gemar memanfaatkan kesempatan bila terjadi permasalahan di dalam tubuh kerajaan. Karena sudah terdesak, akhirnya Soheikun beserta para jajaran Menteri Liao Fui diundang untuk mengikuti pertemuan dengan Raja Yingzheng. Dalam pertemuan itu, semua jajaran kerajaan dituntut agar bisa mengutarakan ide-idenya sebelum para dewan ahli strategi memberikan hasil kinerjanya.
今は一枚岩となるとき、軍議の席次が妙だ。 Lagi-lagi sebelum mereka menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, salah satu pengawal kerajaan memberikan informasi mencengangkan bahwa pasukan Zhou sekarang telah bergerak menuju kota Bayo yang merupakan kota strategis sekaligus pintu gerbang sebelum memasuki ibu kota Xianyang. Karena terdesak oleh keadaan, akhirnya Raja Yingzheng menggunakan sebuah metode agar penduduknya mengikuti program wajib militer dan menghasilkan pasukan berjumlah 80.000 anggota, meskipun mereka mayoritas berlatar sebagai petani. Tak hanya itu, Menteri Liaofei juga merekomendasikan kepada sang raja untuk menggunakan salah satu orang kepercayaannya yang bernama Mobu agar dia diangkat sebagai panglima perang. Lagi-lagi situasi kembali memanas. Pasalnya Shao Bunkun merasa keberatan atas pemilihan Mobu sebagai panglima perang. Menurutnya, Mobu tak memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pada saat kondisi pasukan sedang terdesak karena Mobu hanya memiliki kemampuan dalam penyerangan. Maka untuk peperangan kali ini, sosok yang dibutuhkan kerajaan Qin adalah pemimpin yang bisa memiliki keduanya. Akhirnya sosok tersebut tiba-tiba muncul di saat rapat masih berlangsung, yang mana sosok itu adalah Jenderal Wang Qi. Beliau merupakan jenderal hebat, apalagi dia memiliki gelar sebagai Jenderal Langit yang merupakan gelar paling tertinggi di dalam dunia militer kerajaan Qin. Pengalamannya dalam memimpin tak usah diragukan lagi, bahkan beliau juga merupakan seorang ahli strategi militer yang handal. Maka dari itulah Mobu merasa tersaingi dan akhirnya dia lebih memilih untuk mengalah. Sebelum penunjukannya sebagai panglima besar kerajaan Qin, Jenderal Wang Qi meminta agar Raja Yingzheng bersedia meluangkan waktu untuk berbicara empat mata saja. Permintaan Jenderal Wang Qi disetujui, yang akhirnya seluruh ruangan menjadi kosong, terkecuali Shin yang sedang bersembunyi seraya mendengarkan percakapan mereka. Dalam pembicaraan itu, Jenderal Wang Qi ingin menanyakan suatu hal kepada Raja Yingzheng, mengapa dia bersikeras ingin menggapai tujuannya untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok. Dari pertanyaan itulah, Raja Yingzheng mengungkapkan sebuah rahasia bahwa tujuannya itu tak lepas dari sebuah janji kepada seorang wanita bernama Shika yang berasal dari kerajaan Zhou. Kemudian sebuah flashback menceritakan saat 7 tahun silam ketika ayahnya dijadikan alat pertukaran sebagai syarat gencatan senjata antara pihak kerajaan Qin dan kerajaan Zhou. Namun beberapa waktu kemudian, ayahnya berhasil diselamatkan oleh Liu Fei dan kembali ke negara Qin. Sementara Yingzheng harus tertahan di Kantan sebagai ibu kota dari negara Zhou. Yingzheng mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, dia selalu dijadikan pelampiasan oleh orang-orang Zhou atas kejadian yang telah dia lakukan pada insiden Zhouhe. Setiap hari, Yingzheng harus menderita, namun situasi itu tak berlangsung lama, sebab Shika telah berhasil menolongnya. Dari sanalah perkenalan Yingzheng dan Shika terjalin. Meskipun Shika berprofesi sebagai pedagang di pasar gelap, namun dia memiliki sifat yang sangat baik kepada Yingzheng. Kebaikannya itu terlihat ketika salah satu utusan kerajaan Qin berhasil menyusup ke dalam ibu kota Zhou untuk membawa Yingzheng pergi. Shika yang mengetahui hal itu, secara diam-diam dia berusaha membantu untuk bisa mengembalikan Yingzheng ke kerajaan Qin.
Supaya bisa kabur ke kerajaan Qin, mereka harus berhasil meloloskan diri dari setiap pos penjagaan. Dan karena para penjaga di sana telah mengenal Sheikah, maka beberapa pos penjaga berhasil dilewatinya. Tetapi saat memasuki pos terakhir, para penjaga melepaskan anak panahnya tepat di peti barang bawaan yang terdapat Ying Zheng di dalamnya, sehingga anak panah itu tak sengaja melukai tangannya. Di tengah perjalanan pelariannya, Ying Zheng dihantui oleh seseorang yang selalu menghalanginya untuk menjadi seorang raja. Dia sempat frustasi dan menolak kembali ke kerajaan Qin. Namun untung saja di sana ada sosok Sheikah yang mampu menenangkan hati Ying Zheng sehingga dia bersedia untuk kembali ke istana Qin. Akan tetapi tak berselang lama, perjalanan mereka dihambat oleh kemunculan pasukan Zhou karena mereka mengetahui bahwa Sheikah telah membawa lari Ying Zheng. Aksi kejar-kejaran pun berjalan cukup menegangkan. Terlebih kala itu, pasukan Zhou yang dilengkapi dengan senjata panah mampu melumpuhkan rombongan satu persatu, termasuk Amon sebagai orang kepercayaan Sheikah. Di sisi lain, Sheikah yang juga terkena luka membuatnya memaksa Ying Zheng agar bertukar posisi. Tak lama kemudian, Sheikah mendapati lukanya yang semakin parah akibat terkena beberapa anak panah. Puncaknya, ketika mereka telah sampai ke titik pertemuan dengan pasukan Qin, tiba-tiba Sheikah terkena tombak yang membuat tubuhnya ambruk dan sekarat. Dalam kondisi itu, Sheikah meminta Ying Zheng untuk berjanji agar beliau bisa menjadi seorang raja yang hebat sepanjang masa. Karena Sheikah menyadari bahwa Ying Zheng tak sama seperti calon-calon raja lainnya, karena dia harus mengawali kehidupannya dari rasa sakit serta sudah terbiasa dengan kesusahan. Atas hal itulah, Ying Zheng sangat terobsesi untuk menjadi seorang raja terhebat dan memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh kerajaan di wilayah Tiongkok. 俺のために死んでいった他の者たちのためにもまるで奴隷のような生活を送っていた。 Setelah menceritakan masa lalunya tersebut, barulah Jenderal Wang Qi tersadar bahwa tujuan Raja Ying Zheng memang sangatlah mulia, sehingga dia mengabdikan dirinya untuk menjadi panglima besar militer negara Qin. Namun sebuah fakta mengungkapkan bahwa sebetulnya Jenderal Wang Qi mengabdikan dirinya sebagai panglima militer bukan atas alasan dari kondisi negara Qin yang saat ini sedang diserang ataupun dari masa lalu Raja Ying Zheng yang sangat menyentuh. Akan tetapi Jenderal Wang Qi berbicara mengenai kota Bayo. Bagi beliau, kota Bayo merupakan kota bersejarah. Pasalnya kota itu adalah hasil dari jerih payahnya setelah sekian lama direbut dari tangan kerajaan Zhou. Tak hanya itu, kota tersebut juga dipenuhi oleh kenangan atas kematian salah satu sahabatnya yang merupakan salah satu jenderal agung bernama Qiu. Pada pagi harinya, setelah pengangkatan Jenderal Wang Qi sebagai panglima militer kerajaan Qin, para penduduk yang mengikuti wajib militer dikumpulkan di sebuah wilayah terpencil yang terletak kurang lebih 45 km dari kota Bayo. Tujuannya yaitu agar mereka dapat dipecah menjadi beberapa kelompok supaya bisa mempengaruhi konsentrasi musuh. Bihei dan Bito yang merupakan veteran perang dalam peristiwa Battle of Dakan berharap dia dapat dikomandoi lagi oleh Shin. Maka harapan mereka pun terwujud karena saat itu Bihei dan Bito berada di kelompok Shin yang terdiri dari 100 anggota. Tak hanya itu, kelompok ini seakan-akan bereuni kembali karena Shin juga turut mengajak Yokai atau Qianglei, seorang wanita ahli pedang yang berasal dari klan Chiou. Bahkan dia juga diangkat menjadi wakil komandan 2.
Singkat cerita, pasukan Qin yang kini setara dengan jumlah pasukan musuh telah tiba di kota Bayo. Akan tetapi sesampainya di sana, Jenderal Wang Qi merubah strateginya dengan memancing lawannya untuk berperang di kawasan dataran Kan yang memiliki banyak bukit-bukit kecil. Sebagai ahli strategi dari kerajaan Zhou, Jenderal Cao Shou menyadari bahwa Jenderal Wang Qi berusaha untuk memancingnya keluar dari wilayah Bayo. Namun agar tak dianggap pecundang, Cao Shou memerintahkan ke setiap jenderal-jenderalnya seperti Fuqi dan Mangoku untuk terus mengikuti musuhnya. 前進。王毅の誘いに乗るしかなかろう。 Kini kedua kubu telah berada di daratan Kan, bahkan mereka sama-sama telah menempati pos-pos strategisnya. Di sisi lain, Moqi sebagai ajudan Shohaikun dan pengamat militer kerajaan Qin memperkirakan bahwa kerajaan Zhou akan mengandalkan serangan utamanya dari Jenderal Mangoku, sebab beliau membawa pasukan sebanyak 30.000 personil, dengan tujuan menerobos pasukan Qin yang berada di sektor kanan agar bisa memasuki jantung pertahanan. 将軍軍派の新国兵4000万国たち率いる合計4万の大軍 五分。 Di sisi kiri ditempati oleh pasukan elit kerajaan Qin di bawah komando Kano yang memiliki kekuatan pasukan berjumlah 100.000 personil. Tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan pasukan Zhou di bawah komando Jenderal Fuqi yang memiliki anggota sebanyak 20.000 prajurit. 王毅軍2万が加わり4万の軍勢、いわば少数精鋭の傭兵部隊さ。 Walaupun jumlahnya lebih kecil, tetapi Kano memiliki sejumlah prajurit khusus yang mana mayoritasnya adalah prajurit pengawal pribadi Jenderal Wang Qi. Sementara di sisi tengah diisi oleh tim gabungan dari pasukan Moku dan juga Jenderal Wang Qi yang berjumlah 40.000 personil. さあ、前線じゃねえのかよ。やる気満々であります。中身は急遽集められただけの農民兵も多い。関王たち率いる1万の軍勢。 Secara tidak langsung, posisi Jenderal Wang Qi kini harus berhadapan dengan Choshu yang dianggap sebagai panglima militer kerajaan Zhou. Maka tak berselang lama, peristiwa Battle of Kan pun tak bisa dihindarkan lagi. Mobu mengawali pertempuran itu dari sisi tengah untuk berhadapan dengan pasukan Choshu. Kemudian pergerakannya pun disusul oleh pasukan lainnya dari kedua sisi. もう物騒。突撃！ 自在に陣形を操る。 Sementara di tengah jalannya pertempuran sengit itu, membuat kedua panglima militer dituntut sama-sama mengeluarkan kemampuan strategi bertempurnya, termasuk Jenderal Wang Qi yang memberi sebuah misi kepada kelompok Xin. Sang jenderal memerintahkan Xin dan pasukannya untuk membentuk formasi seperti anak panah yang menusuk tajam ke dalam jantung pertahanan musuh. Rencana itu bertujuan agar kelompok Xin mampu melumpuhkan Jenderal Fuqi dengan telak. あなたに任務を与えます。 何の真似だ？一気に消えていただきましょう。いる2万の長軍に攻撃を始めました。 Pasalnya, menurut Jenderal Wang Qi, Jenderal Fuqi merupakan seorang pemimpin yang sangat cerdas dalam mensiasati strategi perang. Maka agar pasukan Qin bisa terhindar dari kekalahan, Xin beserta kelompoknya dituntut harus berhasil membunuh Fuqi, meskipun misi tersebut adalah misi bunuh diri. 殺していくことです。今しがた左軍1万が。でもそれでは全滅しに行くようなものです。 Xin pun tak menyia-nyiakan perintah itu, sehingga dia menyetujui permintaan atasannya tersebut. Dari kondisi itu, akhirnya Jenderal Wang Qi menganugerahkan sebuah nama kepada kelompok Xin dengan sebutan unit Hishin. 2万の将1人撃つことも不可能なことじゃねえ。修行の成果を見せる時ですよ。必神隊。では、褒美を一つ。 Setelah pemberian nama tersebut, unit Hishin bergerak senyap di antara pasukan tengah dan kiri. Akan tetapi perjalanan mereka harus mendapat hadangan dari pasukan Zhou yang sudah terlebih dahulu menguasai bukit. Hingga akhirnya dengan terpaksa unit Hishin harus bertempur melawan mereka. 敵将まで飛んでいけば首を取れるし。
Di sisi lain, pasukan Qin di bawah komando Kano secara ajaib berhasil melumpuhkan pasukan garis depan Jenderal Fuki. Maka secara otomatis posisinya kini berada tak jauh dari sang pemimpin pertempuran. Namun karena euforia kemenangan itu, pasukan Qin pun terpancing dan kehilangan konsentrasi, yang akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah jebakan. Jenderal Fuki segera memerintahkan unit pemanahnya untuk melumpuhkan semua pasukan Kano, sehingga peristiwa itu menyebabkan pasukan Kano mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara di balik bukit, unit Hishin ternyata telah berhasil melumpuhkan sebagian besar pasukan Zhou, dan mereka kini kembali melanjutkan strategi berikutnya. Strategi itu adalah memisahkan unit Hishin untuk kembali dipecah menjadi dua tim. Shin akan bertindak untuk mengeksekusi Jenderal Fuki, sementara sisanya akan berjaga-jaga di area sekitar untuk menahan serangan bantuan kepada Jenderal Fuki. Setelah merampungkan strategi tersebut, kini unit Hishin kembali bergerak. Yang kali ini mereka menyerang secara frontal langsung ke jantung pertahanan musuh. Salah satu pengintai kerajaan Zhou bergegas melaporkan kepada Jenderal Fuki bahwa ada 100 anggota prajurit Qin sedang berada di balik bukit dengan tujuan ingin menerobos pertahanan mereka. Namun sayang, Jenderal Fuki tak merespon informasi itu sebagai sebuah ancaman besar. Sebaliknya, beliau menyepelekan unit Hishin dan hanya fokus dengan apa yang terjadi di hadapannya. Maka tak berselang lama, kekacauan terjadi di jantung pertahanan kerajaan Zhou karena ternyata Shin dan unitnya berhasil merangsek masuk ke dalam wilayah musuh. Kini Shin harus berhadapan dengan puluhan ribu prajurit Zhou yang membuat dirinya berada dalam sebuah tekanan. Namun Shin tak sedikit pun gentar dengan semua musuh yang berada di hadapannya karena dia hanya fokus untuk menargetkan Jenderal Fuki sebagai buruannya. Shin mengeluarkan seluruh kemampuan berpedangnya, dan aksi itu juga disusul oleh beberapa anggota dari unit Hishin lainnya. Aksi kekacauan tersebut tak jauh dari posisi Jenderal Fuki berada, namun dirinya tetap bersikeras untuk bertahan di tempat itu. Akibatnya, secara tak terduga, tiba-tiba Shin telah berada tepat di belakang Jenderal Fuki. Dalam satu ayunan pedangnya, Jenderal Fuki berhasil dilumpuhkan. Kematian Jenderal Fuki secara otomatis membuat peperangan Battle of Khan dapat dimenangkan oleh pasukan Qin. Terlebih nama unit Hishin menjadi terkenal. Bahkan nama Shin kini mulai dipertanyakan karena dia adalah satu-satunya prajurit yang mampu mengalahkan Jenderal Fuki. Pasca kematian salah satu jenderalnya, Chosho selaku panglima perang kerajaan Zhou memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukannya. Hal itu dia lakukan bukan karena dia takut akan kekuatan pasukan Qin, tetapi ternyata secara diam-diam dia telah mengaktifkan rencana B dengan memberikan perintah kepada salah satu orang misterius. Walaupun sebetulnya, di sisi lain Jenderal Wang Qi telah menyimpan rasa kecurigaan bahwa pihak kerajaan Zhou sedang merencanakan sebuah taktik rahasia yang akan mengejutkan mereka. Maka dari itu pasukannya diminta untuk tetap bersiaga di tempat mereka masing-masing demi menghindari serangan mendadak dari pihak musuh. あちらへ移動しましょう。向こうの軍師は長宗の他に誰かいましたか？
Pada malam harinya, euforia kemenangan masih terasa di pihak pasukan Qin. Bahkan Jenderal Wang Qi juga turut merayakan keberhasilan unit Hishin dalam menjalankan tugasnya. Namun beberapa menit kemudian, euforia kemenangan itu berubah menjadi suasana ketegangan karena secara tiba-tiba seorang pria misterius muncul di hadapan unit Hishin. Shin yang melihat kejadian itu langsung menyerangnya, akan tetapi usahanya sia-sia karena pria misterius tersebut memiliki level bertarung yang berada jauh di atasnya. Dia pun mulai penasaran dengan sosok misterius tersebut. Kemudian Shin meminta agar pria itu mengungkapkan jati dirinya, hingga akhirnya dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah Hoken, seorang bushin legendaris. Di akhir film ini, kemunculan Hoken yang datang secara tiba-tiba memang sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Jenderal Wang Qi. Hal itu terlihat ketika penarikan mundur pasukan Zhou yang sangat mendadak. Beliau sadar jika sebetulnya para jenderal kerajaan Zhou hanya merupakan sebuah alat untuk memanipulasi pertempuran, dan sebetulnya panglima besar mereka adalah Hoken itu sendiri. Kabar itu pun segera disampaikan kepada Raja Yingzheng dan segenap jajaran petinggi kerajaan, sehingga mereka semua sangat terkejut, termasuk Soheikun. Beliau mengenal betul siapa Hoken sebenarnya. Dia merupakan ahli pedang yang kekuatannya setara dengan Jenderal Wang Qi. Dari sanalah Soheikun berpendapat bahwa Hoken sengaja muncul lagi ke permukaan hanya untuk menuntaskan balas dendamnya yang belum terselesaikan kepada Wang Qi. Dan hal itu akan memicu pertempuran dahsyat di antara mereka. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.